Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Bersama saya Eli Gamalianti. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan bagian yang pertama. Bagian pertama dari materi sistem organisasi kehidupan yaitu tentang sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Sel mampu menjalankan fungsi kehidupan, yaitu sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, sel mampu menghasilkan energi, tumbuh dan berkembang, serta tanggap terhadap lingkungan. Setiap organisme tersusun atas satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel ekariotik. Pada sistem 5 kingdom, ada Monera yang memiliki sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel ekariotik adalah sel yang nukleusnya atau inti selnya diselubungi oleh membran inti. Sel dibagi atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma. Berikutnya, kita akan membahas satu persatu fungsi dari bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan pembungkus sel paling luar. Membran sel berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan untuk melindungi seluruh isi sel. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Bagian ini mengandung materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi dari inti sel adalah memimpin semua kegiatan yang ada di dalam sel. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan pengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak organel sel. Organel-organel tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Ribosom adalah salah satu organel yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Organel lainnya adalah retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom, juga berfungsi untuk melakukan sekresi protein dan lemak. Selanjutnya adalah mitokondria. Bagian ini berfungsi untuk melakukan respirasi sel. Berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk ekresi sel. Organel lainnya adalah lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk pencernaan intrasel dan juga berfungsi untuk menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam sel. Dan yang terakhir adalah vakuola yang merupakan rongga sel yang berisi cairan. Vakuola ini umumnya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola terbagi menjadi dua, yaitu vakuola makanan yang berfungsi sebagai tempat pencernaan dan vakuola berdenyut sebagai alat pengeluaran. Nah, itulah penjelasan tentang sel dan bagian-bagiannya. Dengan demikian,
Pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan bagian pertama telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.